Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Tria Amanda dari kelas 10 MIPA 3 absen 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama adalah kebinekaan bangsa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika merupakan alat pemersatu bangsa. Semboyan bangsa Indonesia tersebut tertulis pada kaki lambang negara Garuda Pancasila, seperti pada gambar berikut. Alat-alat pemersatu bangsa antara lain dasar negara Pancasila, bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan, bangsa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan, lambang negara burung Garuda, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan lagu-lagu perjuangan. Pengertian integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi berasal dari bahasa Inggris integrate, artinya menyatu padukan. Nasional berasal dari bahasa Inggris nation, artinya bangsa. Dalam KBBI, integrasi artinya pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Integrasi nasional mempunyai arti politis dan antropologis. Secara politis, penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Secara antropologis, yaitu proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Pendapat para ahli. Howard Brookins, integrasi bangsa berarti penyatuan bagian yang berbeda-beda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang jumlahnya banyak menjadi satu kesatuan bangsa. Menurut Myron Weiner, integrasi menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam satu kesatuan wilayah, dalam rangka pembentukan suatu identitas nasional. Menurut Dr. Nazaruddin Syamsuddin, integrasi nasional ini sebagai proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupannya, yaitu aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Integrasi juga meliputi aspek vertikal dan horizontal. Menurut J. Sujati Jiwandono, integrasi nasional sebagai cara bagaimana kelestarian persatuan nasional dalam arti luas dapat didamaikan dengan hak menentukan nasib sendiri. Hak tersebut perlu dibatasi pada suatu taraf tertentu. Bila tidak, persatuan nasional akan dibahayakan. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa integrasi nasional bangsa Indonesia berarti hasrat dan keadaan untuk bersatu sebagai suatu bangsa, menjadi satu kesatuan bangsa secara resmi dan direalisasikan dalam satu kesepakatan atau konsensus nasional melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Syarat integrasi: 1. Anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan antara satu dan lainnya. Kedua, terciptanya kesepakatan atau konsensus bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Yang ketiga, norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi nasional. Lalu, faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Faktor pembentuk antara lain rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah, adanya ideologi nasional, adanya tekad serta keinginan untuk bersatu, dan lain-lainnya. Lalu, faktor penghambat antara lain kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen, kurangnya toleransi antar golongan, kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar, adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Bela negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 3 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Lalu Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2002 pasal 9 ayat 1 dan 2. Ayat 1 berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Ayat 2, keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diselenggarakan melalui A. Pendidikan kewarganegaraan, B. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, C. Pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib, dan D. Pengabdian sesuai dengan profesi.
Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.